Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bacakan kembali Wahyu 1 ayat 1 dan Wahyu 1 ayat yang kedua untuk pembacaan hari ini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Saudara, saya ulangi lagi Wahyu 1 ayat 1, kalau dalam bahasa aslinya, dalam Greek language, bahasa Yunaninya, dituliskan pertama-tama Apokalipsis Yesus Kristo. Jadi, Wahyu Yesus Kristus. Saudara, saya ulangi lagi. Apokalipsis ini adalah sesuatu yang disingkapkan. Jadi Allah mau menyingkapkan tentang firman-Nya kepada manusia. Allah tidak mau menutup-nutupi, tapi Allah mau membuka firman-Nya kepada kita. Allah mau membuka keberadaan dirinya di dalam firman-Nya. Firman yang tertulis itu berarti dimaksudkan untuk dibahas, untuk dipelajari, untuk dieksegesis, untuk diketahui oleh setiap umat Tuhan. Kita percaya kepada Allah dan kita percaya bahwa Allah berfirman, firman-Nya di dalam Alkitab, dan firman Allah tersebut dibukakan kepada kita. Firman Allah itu disingkapkan kepada kita untuk dipelajari. Saudara, jadi jangan takut atau jangan ragu untuk mempelajari Alkitabmu. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang belajar. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang memberi waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Dan orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang memiliki kerinduan untuk mengenal, untuk mengetahui Allahnya, untuk mengetahui Allah dari firman-Nya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita perlu membuka seluas-luasnya kesempatan supaya Tuhan mengajar kita dengan firman-Nya, memberikan waktu kita untuk lebih banyak lagi belajar firman Tuhan. Ya, Wahyu 1 ayat 1 katakan Apokalipsis Yesus Kristo. Jadi inilah wahyu Yesus Kristus atau wahyu Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Jadi saudara, kita memiliki catatan-catatan yang benar, catatan-catatan yang terukur, catatan-catatan yang jelas mengenai diri Allah yang ingin kita ketahui. Jadi saya mengatakan kepada kita semua, saya memberi saran kepada kita semua, berilah waktu yang banyak di dalam hidupmu. Selama engkau hidup di dunia ini, kalau engkau percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kalau engkau mengasihi Yesus Kristus, engkau mencintai Yesus Kristus, maka engkau mencintai firman-Nya. Mencintai firman-Nya berarti engkau bersedia untuk memberi waktu, memberi kesempatan, memberikan perhatian yang lebih untuk belajar firman Tuhan. Karena Tuhan mau menyingkapkan wahyu-Nya kepada kita. Tuhan mau membukakan pengertian-pengertian itu. Belajar firman Tuhan selalu memberikan kepada kita sebuah keuntungan atau banyak keuntungan, memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk
mengasihi Yesus lebih dalam lagi, saudara. Tidak mungkin orang mengasihi Yesus hanya mengasihi di mulut. Orang mengasihi Yesus berarti dia mengasihi firman-Nya. Mengasihi firman-Nya, dia hidup di dalam firman-Nya. Kalau orang hidup di dalam firman-Nya berarti dia harus tahu tentang firman Allah. Engkau tidak mungkin hidup dari firman Allah, hidup dengan penglihatan-penglihatan, dengan mimpi-mimpi, dengan nubuat-nubuat, dengan bahasa roh. Banyak orang katakan, mari kita banyak berbahasa roh. Maksudnya apa? Tidak ada untungnya itu dan tidak berguna itu. Yang membawa keuntungan dalam firman-Mu adalah belajar apokalipsis, belajar apa yang sudah disingkapkan Tuhan kepada kita. Itu yang pertama. Saya mengulangi, saudara. Kemudian saya mengulangi lagi bahwa wahyu ini berkaitan, atau penyingkapan ini, firman Tuhan ini berkaitan dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus artinya subjunctive genetif. Artinya Yesus menjadi subjek daripada wahyu tersebut. Yesus adalah pemberi wahyu tersebut. Firman Allah itu dinyatakan oleh Yesus Kristus. Dan firman Allah itu tentang Yesus Kristus. Objektif, genetif. Dalam perkataan ini terkandung dua hal, yaitu penyingkapan firman Allah. Firman Allah yang tertulis itu sumbernya adalah Yesus sendiri. Dan yang kedua, bahwa firman Allah tersebut itu berbicara tentang Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus pernah mengatakan kepada kita, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Sekali lagi saudara, saya mau ungkapkan ini, bahwa mencintai Yesus tidak cukup dengan berkata, aku cinta engkau Yesus, aku menyembah engkau Yesus, aku mengasihi engkau Yesus. Kasih itu harus dibuktikan. Sampai di mana kasihmu? Yaitu mempelajari apokalipsis yang sudah dia nyatakan. Yaitu penyingkapan, pembukaan misteri. Allah membukakan misterinya di dalam wahyunya. Dan kalau kita katakan aku mengasihi Yesus, berarti aku cinta firman Yesus. Berarti aku mau hidup dengan firman Yesus. Kalau hidup dengan firman Yesus, maka firman Tuhan itu satu-satunya yang menjadi dasar hidup kita. Firman Tuhan itu adalah sound doktrinnya, adalah ajaran yang benar, ajaran yang tidak terkontaminasi, ajaran yang tidak berkompromi, ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah. Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan belajar firman-Nya. Karena kalau kita belajar firman-Nya, kita bisa hidup seturut dengan firman-Nya. Tidak mungkin engkau hidup dengan firman-Nya kalau engkau tidak belajar firman-Nya. Dari mana engkau mendapatkan informasi-informasi tentang hidup di dalam Tuhan kalau engkau tidak memberi waktu? Saudara, kita memberi banyak waktu untuk hal yang lain, tapi sekarang saya mau ajak saudara, berilah banyak waktu untuk belajar firman Tuhan. Karena Allah sendiri punya kerinduan untuk menyingkapkan dirinya kepada kita. Kepada kita itu di mana? Di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Alkitab yang dibatasi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi 66 kitab itu, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Keseluruhannya 66 Alkitab. Disitulah Allah menyingkapkan tentang siapa dia. Mau mengenal Allah, kenali dari firman-Nya. Mau mengasihi Yesus, kasihi firman-Nya, hidup sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman-Nya. Saudara, jadi ini jelas sekali saudara. Saya menantang engkau, buktikan kasihmu kepada Yesus dengan memberikan waktu yang banyak untuk mempelajari firman-Nya. Nah saudara, kemudian dikatakan Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah di dalam Wahyu 1 ayat 2. Di sini ada kata telah di sini. Kalau dalam gramatikal Yunani ini dipakai gramatikal auris. Auris itu artinya segala sesuatu yang sudah terjadi. Saudara, Yohanes adalah saksi mata.
Jadi Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang mengetahui mengenai kejadian-kejadian yang sebenarnya. Yohanes hidup bersama dengan Yesus. Yohanes juga adalah salah satu dari saudara Yesus. Maksud saya bukan saudara secara keturunan apa itu adik atau kakak, tidak. Yohanes dan Yesus itu bersaudara-saudara. Jadi saya mau katakan di sini bahwa Yohanes ini meskipun dia hidup bersama dengan Yesus, tapi dia melihat keunikan-keunikan dan kekhususan-kekhususan dari Yesus. Yohanes hidup dengan Yesus yang pernah menjadi manusia, dan dikatakan oleh Alkitab di sini dia bersaksi tentang firman Allah. Kalau saudara membaca tulisan-tulisan Yohanes, Yohanes menulis Injil Yohanes. Yohanes juga menulis kitab Wahyu yang baru saja kita baca di sini. Dan Yohanes juga menuliskan epistle, yaitu surat-surat rasuli dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Saudara, di dalam tulisan-tulisan tersebut ada ciri khas yang Yohanes selalu singgung, yaitu Word of God. Yohanes selalu bicara tentang firman Allah. Saudara, saya mau nyatakan di sini, kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan di sini, hos marturesen ton logon to theokaiten marturian Yesu Kristo hosate Eden. Kata yang menonjol di sini adalah kata martireo. Dari kata ini kita mengenal kata bahasa Inggris martir. Martir itu adalah orang yang mengalami penganiayaan karena mereka menyatakan apa yang mereka yakini. Jadi saudara, di sini muncul kata martir. Martir itu adalah orang-orang yang menyampaikan apa yang mereka lihat dan mereka meyakini apa yang mereka lihat itu untuk disaksikan oleh orang-orang yang belum pernah melihatnya atau mendengarnya. Saudara, Alkitab menyatakan di sini bahwa murid-murid Yesus yang pertama, mereka menjadi saksi mata, dan saksi mata inilah yang meneruskan kesaksian-kesaksian tentang Yesus. Orang-orang ini diberikan keistimewaan untuk menuliskan Alkitab. Jadi merekalah yang memiliki otoritas untuk menuliskan Alkitab karena mereka adalah orang-orang yang melihat secara langsung, yang menyaksikan secara langsung. Mereka adalah martireo. Tapi saudara, martireo ini tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana kita bisa menyaksikan tentang apa itu kesaksian tentang Yesus? Kita harus mengenal kesaksian tersebut. Nah, yang dimaksud dengan martireo, bersaksi, itu bukan bersaksi tentang dirimu sendiri, bukan bercerita tentang hidupmu. Ini salah kaprah. Banyak orang di gereja bersaksi, mereka bersaksi bagaimana Tuhan berkati hidupnya, bagaimana dia membeli rumah baru, bagaimana dia sembuh dari sakit, bagaimana dia membeli motor baru, bagaimana dia punya bisnis baru, bagaimana dia mengalami kejadian-kejadian dia bilang hidup dari iman, yang sebenarnya salah. Saya mau katakan, martireo itu adalah orang-orang yang bersaksi tentang firman Allah. Saudara, jadi kesaksian-kesaksian yang kuat itu menyaksikan tentang siapakah itu Yesus yang sepenuhnya manusia dan siapakah Yesus yang sepenuhnya Allah. Jadi Yesus Kristus adalah manusia sejati, Yesus Kristus adalah Allah sejati. Saya sudah sampaikan, inkarnasi itu artinya Allah mengambil rupa manusia, atau Allah dalam bentuk manusia, bukan manusia menjadi Allah. Nah, ini yang harus kita saksikan. Mengapa Allah mau menjadi manusia? Mengapa Allah mau berinkarnasi? Bukan reinkarnasi, saudara ya. Beda, saudara.
inkarnasi. Inkarnasi karena Allah mau menebus manusia sehingga dia perlu mengambil tubuh manusia. Bukan merasakan bagaimana menjadi manusia. Tidak perlu Allah merasakan bagaimana menjadi manusia. Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Berdiri di luar waktu, saudara. Nah, saya juga mau mengulangi apa yang sudah kita bahas dalam hari-hari sebelumnya, saudara, mengenai kata entace. Sekali lagi, saudara, berkaitan dengan kata entace itu ada beberapa hal yang perlu saya singgung ya pada waktu kita membahas mengenai entace, bahwa entace itu kan dikatakan harus segera terjadi, bahwa peristiwa-peristiwa yang disampaikan Yohanes ini harus segera terjadi. Saya ulangi lagi, ada 3 hal di situ, yaitu ada orang yang menafsirkan harus segera terjadi, bahwa semua yang ada dalam kitab Wahyu terjadi di masa Yohanes. Nah, hal ini kita tolak karena tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab, bahwa Wahyu ini menulis tentang masa depan. Jadi ada 3 hal penting di dalam kitab Wahyu, yaitu past, present, and future. Jadi ada hal-hal yang sudah berlalu, ada hal-hal yang sementara terjadi, dan ada hal-hal yang akan terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu orang berpikir juga bahwa akan terjadi dengan segera. Nah, ini juga tidak bisa kita tafsirkan seperti itu, karena segera terjadi itu adalah waktunya dekat, tapi waktunya berada dalam perspektif Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi saya mau menyinggung berkaitan dengan martireo ini. Jadi orang-orang yang melihat Yesus, mereka yang hidup bersama Yesus, mereka yang adalah saksi mata, mereka meneruskan pengajaran sound doctrine itu kepada orang lain. Apa yang mereka teruskan? Mereka meneruskan yang berkaitan, tema utamanya adalah Yesus sungguh-sungguh Allah dan Yesus sungguh-sungguh manusia. Berita ini harus kita sampaikan secara murni. Jangan tambahkan embel-embel yang lain. Jadi bersaksi yang benar itu adalah menyaksikan tentang satu pribadi utama, satu nama utama, yaitu nama Yesus. Jadi beritakan dengan tegas siapakah Yesus yang Allah itu sejati. Lalu siapakah Yesus yang manusia sejati itu. Jadi ini yang harus kita terus beritakan. Martireo. Tidak peduli, saudara, dari kata martir ini kita mendengar banyak orang mengalami aniaya, banyak orang mengalami kesulitan, bahkan mereka mati demi apa yang mereka beritakan. Ini dari kata Alkitab ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi martir itu adalah orang-orang yang menyampaikan kesaksian apa yang sudah mereka lihat kepada orang lain yang belum. Nah, saudara, diharapkan martireo ini tidak pernah terputus. Jadi Yesus menyampaikan sound doktrinnya kepada murid-muridnya secara lisan. Kemudian murid-muridnya secara lisan mendengar perkataan Yesus, lalu mereka mengkompilasikan perkataan Yesus itu dalam tulisan yang kita baca. Sound doktrin Yesus semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Kalau engkau berdiri teguh di dalam Alkitab, maka hidupmu akan menjadi hidup yang sound doktrin, hidup yang berdasarkan ajaran yang sehat. Dan kalau engkau mengenal sound doktrin, maka engkau mampu akan mengaplikasikan, engkau mampu akan melakukan sound doktrin dari hidupmu. Tidak mungkin, saudara, kalau sound doktrin tidak diajarkan, orang akan hidup dengan sound doktrin. Tidak mungkin, saudara, engkau katakan, saya mau percaya Yesus, tapi saya hanya percaya saja nanti diajar Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus mau mengajar engkau? Engkau memerlukan guru-guru untuk mengajar hidupmu supaya tahu siapakah Yesus yang sebenarnya itu. Yesus Allah sejati, Yesus manusia sejati. Dan bagaimana mungkin kita menjadi martireo kalau kita tidak bisa
meneruskan, mengetahui apa inti dari sound doctrine. Sound doctrine Yesus diteruskan kepada para rasul meneruskan kepada orang-orang yang dipercaya, dan orang-orang yang dipercaya itu meneruskan terus sound doctrine sampai kepada kita. Jadi intinya adalah sound doctrine, bukan bicara hal yang remeh-temeh, hal-hal yang tidak ada hubungan. Sound doctrine itu mengajarkan dengan penuh pengajaran Alkitab, karena banyak pengajaran-pengajaran sekarang yang sudah menyimpang. Orang karena punya kesempatan bicara di depan umum, mereka bicara semua hal yang mereka pikir benar tapi bertentangan dengan Alkitab. Saya mau sampaikan, kita perlu menyampaikan hal itu sehingga kita menjadi martireo. Martireo itu adalah orang yang berdiri terus dengan berani menyampaikan testimony of Jesus Christ. Saya ulangi lagi, testimony Jesus Christ itu ada dua, yaitu subjektif, genetif. Yesus adalah sumber daripada kesaksian tersebut. Jadi hanya Yesus yang kita tinggikan, hanya Yesus yang kita agungkan. Dan kemudian Jesus is the object. Jadi objektif, genetif, yaitu kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan, kesaksian mengenai Yesus. Sumbernya jelas dari Yesus dan pesannya jelas adalah pesan tentang Yesus. Sekarang saya mau menantang Anda, saya mau bertanya kepada Anda, apakah kita semua berani mau menjadi martireo? Martireo itu bukan berarti engkau mati bagi Yesus, tidak. Martireo itu adalah menyampaikan kesaksian, menyampaikan sound doctrine tentang Yesus. Kalau kita tidak bicara tentang Yesus, maka orang yang belum mengenal Yesus, mereka tidak tahu tentang Yesus. Kalau kita tidak menyampaikan sound doctrine, maka orang yang belum hidup di dalam sound doctrine, mereka tidak pernah mengenal akan sound doctrine. Dan kalau mereka tidak mengenal akan sound doctrine, bagaimana mereka bisa hidup dengan sound doctrine? Bagaimana mereka bisa mengaplikasikan sound doctrine? Tidak mungkin ada orang yang bisa hidup seturut dengan firman Tuhan kalau dia tidak pernah belajar. Jadi sekali lagi saya mau katakan, ajaran menentukan praktek berimanmu. Praktek berimanmu muncul dari pemahaman ajaran yang benar. Kalau engkau memahami sound doctrine, maka praktek berimanmu otomatis menjadi sound doctrine. Kalau engkau selalu mendengar ajaran-ajaran yang salah, maka praktek hidupmu sudah pasti akan dipengaruhi, diinspirasi oleh ajaran yang salah. Apalagi kalau orang percaya kepada ajaran yang sesat, maka selamanya dia akan tersesat. Nah, Tuhan sangat menginginkan ada orang-orang, Tuhan memanggil orang-orang yang menjadi martireo. Maukah engkau pergi? Maukah engkau menyampaikan kesaksian, the testimony of Jesus Christ? Yang dua tadi saya katakan bahwa sumbernya dari Yesus, subjektif genetif itu tadi. Yang kedua adalah objektif genetif, bahwa objek pemberitaan kita tentang Yesus, sumbernya adalah sound doctrine dan objeknya adalah sound doctrine. Kita beritakan itu dalam hidup kita, dan itu namanya martireo. Martireo ini orangnya mereka kepala batu. Mereka akan terus menyampaikan, tidak peduli mereka ditentang, tidak peduli orang tidak percaya. Bahkan kemudian kata martireo berkembang menjadi martir. Orang-orang yang mengalami aniaya karena kesaksiannya. Orang-orang yang berdiri teguh karena kesaksiannya. Orang-orang yang tidak pernah sedikit pun mundur karena mereka tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah benar. Injil bisa dihambat, tapi Injil akan terus merambat melalui hidup kita. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus pasti datang, Tuhan Yesus akan datang. Blessings.